Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والستور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah, ya kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para guru, para orang tua kami semua yang sempat hadir di majelis ini, insyaallah semoga kita selalu diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ini minggu pertama atau pekan pertama setelah Ramadan, ya mungkin sekalipun sudah terlambat gitu ya. Ya saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Ya, semoga Allah menerima segala amal-amal soleh kita, terutama yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di pertemuan yang masih dalam bab wujubi masih itu ya, sebentar Pak ya. Wujubil inqiyadi li hukmillah. Bukan, masih babul amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Bab tentang anjuran Rasulullah atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga sunnah Nabi dan adab-adab dalam melakukan sunnah tersebut. Masih dalam bab itu ya. Hadis yang sebelumnya kita sudah pertemuan kita sebelum ya, mungkin sebelum Ramadan dahulu, yaitu hadis dari sahabat Abu Musa ya radhiyallahu anhu, yaitu Nabi memberi perumpamaan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini seperti apa? Seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan, rahmat dan kebaikan. Kemudian yang menyambutnya itu kita ya, sebagai manusia yang menyambut hujan, yang menerima hujan. Nah, yang menyambut ini diberikan perumpamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua model ya. Hamba Allah. Yang pertama, dia bisa mengambil manfaat. Yang kedua, tidak bisa mengambil manfaat. Orang yang tidak bisa mengambil manfaat itu digambarkan oleh Rasulullah SAW ya seperti apa? Air hujan yang diterima oleh apa?
oleh batu-batu, ya. Dia nggak bisa meresap, menyimpan air tersebut. Jadi sia-sia gitu loh. Ya, tidak bisa mengambil manfaat. Dan hamba-hamba Allah yang bisa menyerap air hujan tersebut, itulah ya digambarkan oleh Nabi SAW seperti apa? Lahan yang sangat subur sekali. Dengan begitu dia bisa menyimpan air, kemudian dengan tersimpannya air tersebut bisa menghidupkan ya tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, hamba yang bisa mengambil manfaat dari kehadiran Rasulullah, hidayah yang dibawa oleh Nabi itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalu man faquha fi dinillah, ya. Itulah hamba-hamba yang perumpamaan hamba-hamba yang faquha yafquhu, itu adalah yang mengerti akan hukum-hukum fikih. Jadi kalau ini hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin begini, ya jamaah sekalian, kalau dalam kitab Targhib wa Tarhib juga ada disampaikan, ya, karangan Imam Ibnu Hajar. Ya, saya juga menyampaikan kitab itu di beberapa masjid. Ya, jadi ya ternyata hadis itu kalau sering kita kita meneliti, kemudian mengkaji, itu kita akan tahu jamaah sekalian, ya hadis ini ada di kitab ini, hadis ini ada di kitab ini, ya dikarang oleh imam ini, ya kita tahu. Ya, sebenarnya beliau itu juga mengambil dari kitab-kitab hadis yang diakui, ya. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba-hamba yang tidak bisa mengambil manfaat dari kehadiran Rasulullah, dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sangat rugi sekali gitu. Dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Itulah hamba yang kalau bahasa yang lebih jelasnya, dia tidak berilmu dalam hidup ini, atau dia tidak mau mencari ilmu, ya Pak, ya. Rugi sekali rasanya, padahal ilmu itu sudah disediakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi, itu ilmu-ilmu yang bermanfaat semua. Tinggal kita saja mau nggak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ya caranya bagaimana? Ya ilmu itu harus dengan apa jamaah sekalian? Harus belajar, harus menuntut ilmu. Enggak bisa, ya misalnya kita orang tua kita sudah berilmu misalnya, ya kiai misalnya, kemudian tahu-tahu kita mau dijamin menjadi kiai juga, ya enggak bisa, ya. Misalnya orang tua kita kiai, ya kalau kita pengen jadi kiai ya harus rajin juga nuntut ilmu, gitu dia. Ilmu itu harus dituntut, begitu. Ya, dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, ya sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya kita akan memulai hadis, yaitu bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidum bi hujazikum anin nari wa antum tafallatuna min yadayya, ya. Rawahu Muslim wa Ahmad, ya. Apa artinya jamaah sekalian hadis yang disampaikan oleh Nabi ini? Mathali, ya perumpamaanku, wa mathalukum, ya dan kalian, gitu ya. Itu seperti apa? Aku dan kalian itu, kata Nabi SAW, seperti apa perumpamaannya? Kamathali rajulin au qadanara, yaitu seperti ada seorang laki-laki, rajul itu laki-laki atau seorang hamba, yang mana hamba ini auqada nara, auqada yuqidu itu menyalakan, ya menyalakan api Pak, auqada yuqidu, menyalakan api, auqada nara. Kemudian setelah dia menyalakan api, faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Setelah api itu menyala, ya, lalu ada
al-janadib wal faras, ya. Binatang-binatang seperti apa Pak? Belalang atau apa lagi? Lalat atau nyamuk, ya. Al-faras itu yang biasa kita kenal kupu-kupu gitu ya. Nah, ngapain dia? Yaqa'na fiha. Ya Pak ya? Yaqa'na fiha. Apa? Waqa'a yaqa'u itu artinya jatuh, ya. Dia ini api yang menyala, kemudian binatang-binatang tersebut mendekat. Nah, mendekat kemudian apa? Yaqa'na fiha, terjatuhlah. Terus kata Nabi SAW, wa huwa yadubbuhunna anha, melihat, ya, binatang-binatang tadi yang apa? Mendekat kepada api tersebut. Seorang hamba yang menyalakan api tadi ngapain Pak? Dia menghalau, jangan dekat, gitu ya. Ya apa istilahnya, yadubuhunna itu yamna'uhunna fiha gitu kan, yadfa'uhunna, jangan mendekat. Itu gambaran. Wa ana, kata Nabi SAW, dan aku akhidun bihujazikum anin nari, dan aku itu apa? Akhidun, ya. Aku itu apa? Aku beri perumpamaan akhidun, memegang atau mengambil, bihujazikum anin nari. Ya, hujaz itu kalau kita lihat apa maknanya yang disampaikan oleh beliau di sini, yaitu apa? Maqidul izar wassarawil. Jadi janadib di sini disampaikan nahwu al-jarad wal faras, yang apa? Hewan-hewan atau binatang-binatang yang mendekat kepada api tadi itu seperti apa? Al-jarad, ya, belalang, kemudian apalagi kupu-kupu atau yang sejenisnya. Ya, hadza huwal ma'ruf alladhi yaqa'a fin nari, karena binatang-binatang inilah yang biasanya akan mendekat kepada api tersebut, ya. Hujaz, ya, wa ana akhidun bihujazikum, itu artinya hujaz itu, hujazun itu jamak dari hujzah, ya, jamak dari hujzah. Wahia maqidul izar wassarawil. Jadi artinya kata Nabi SAW, ada seorang hamba, perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang hamba yang menyalakan api. Berarti siapa yang menyalakan api ini Pak? Ibu, Nabi. Ya, itulah gambarannya. Nabi menyalakan api, contohnya begitu kata Nabi SAW. Setelah api itu menyala, lalu apa? Ada, ya, binatang-binatang yang mendekat, ya. Dengan begitu apa kata Nabi? Yaqa'na fiha, ya. Mereka dengan apa? Mendekat tersebut, yaqa'na fiha, akan jatuh kepada api tersebut. Aku melihat itu kata Nabi SAW. Seorang laki-laki itu apa? Wa huwa yadubbuhunna, ya. Mereka apa? Dia itu karena melihat keadaan begitu, menghalau-halau, jangan dekat ke sana, jatuh nanti. Nah, itu lalu kata Nabi, karena begitu aku, kata Nabi SAW, wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Ya, laki-laki tersebut kalau dalam perumpamaan tadi apa jamaah sekalian? Menghalau binatang-binatang tersebut. Aku, kata Nabi SAW, memegang kalian, jangan mendekat, ya, ke neraka tersebut, ya. Dan Nabi SAW, ya, hujaz itu artinya apa? Maqidul izar wassarawil, ya. Hujaz itu apa? Maqid itu, ya, sesuatu yang bisa dipegang di celana atau di sarung. Ya, tepatnya yang di sini lupa, ya. Maqid itu yang di tengah-tengah, ya. Tempat apa istilahnya itu? Tempat hizam atau ikat pinggang. Nah, aku, ya, apa Ustaz? Iya, mengencangkan, maqid gitulah. Aku megang itu, ya, megang apa? Celana kalian lah gitu kan, agar kalian tidak masuk ke neraka. Subhanallah. Begitu gambarannya. Hadis ini, ya, menggambarkan gitu kan, memberi pelajaran kepada kita. Yang pertama, ya, disampaikan oleh para ulama di sini, ya, terutama dalam kitab ini, ya, pelajaran yang pertama, hirsur Rasulillah, hirsur Rasul sallallahu alaihi wasallam,
wa rahmatihi bi ummatihi haitsu lam yatruk khairan illa wadallahum alaihi wa lam yatruk syarran fihi ya hatfahum illa ya wa hadzarahum minhu. Yang pertama pelajaran dari hadis ini itu hirsur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hirsul itu apa ya? Hirsun itu perhatian yang bersangatan, Pak. Nabi itu rakus sekali, ya. Rakus terhadap apa, Pak? Terhadap kasih apa? Sangat sayang sekali kepada kita, gitu loh, Pak, kepada umat ini, ya. Sangat memperhatikan, sangat sayang sekali kepada kita itu, ya. Yaitu apa? Dengan bagaimana Rasulullah itu bukti sayang dan cintanya Rasul kepada kita, haitsu lam yatruk khairan ya illa wadallahum alaihi. Ya, kita buktikan bahwa Nabi itu ya setiap kebaikan yang beliau ketahui, ya setiap kebaikan, ya sesuatu yang berkah, sesuatu yang bermanfaat yang beliau ketahui, illa wadallahum alaihi. Nabi itu selalu menunjukkan kepada kita, Pak. Enggak disimpan-simpan. Kalau itu kebaikan diketahui oleh Nabi, Nabi menyampaikan, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Ya. Sebaliknya, kalau Nabi mengetahui akan suatu keburukan, syarran, nah gitu loh. Dan pengetahuan Rasulullah itu sangat ya tidak samalah dengan kita. Kita terbatas. Kalau Rasulullah karena memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada syarran, ya illa wa hadzarahum anhu. Ya, pasti Rasulullah itu ngapain, Pak, Ibu? Hadzara yuhadziru, ngasih peringatan, jangan lakukan ini. Jangan mendekat ke sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya itu dan itu bersangatan sekali gitulah. Ya gambarannya tadi, Pak, ya aku itu begini loh, ya. Karena aku tahu kalian akan tergelincir ke neraka. Karena aku yakin kalau kalian melakukan itu, ya kalian akan sengsara dunia akhirat. Ya, wa ana akhidun ya bihujazikum. Begini, jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu perhatian sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kebaikan, maka disampaikan oleh Nabi, ditunjuki, lakukan ini, ya kamu akan bahagia. Ya, lakukan ini bermanfaat untuk kamu. Lakukan ini, ya ini akan merubah hidupmu kepada yang lebih baik. Itu disampaikan. Karena Nabi sangat cinta dan sayang kepada umat. Kalau ini berbahaya, jangan lakukan, kata Nabi. Kamu akan sengsara. Jangan lakukan, kamu akan menyesal nantinya. Dikasih tahu ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari penjelasan ini jamaah sekalian, ya, ini di antara poin yang sering disampaikan oleh para ulama, ya, bahwa kita jadi Allah dan Rasul, ya, secara umum kalau ada pesan dari Allah dan Rasul, ya, terutama istilahnya dari Allah dalam Al-Quran, kalau ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, pesan itu ada dua model, ya, baik itu yang pertama perintah, yang kedua larangan. Ya, disimpulkan oleh para ulama, kalau dia berupa perintah, dipastikan di dalamnya ada apa? Ada kebaikan. Baik kebaikan itu sudah kita ketahui maupun belum diketahui. Baik kebaikan itu sudah kita jumpai atau belum kita jumpai. Mau nggak mau kita harus Pak? Ya, Ibu meyakini hal tersebut. Kalau ada perintah Allah, ya pasti di dalamnya ada kebaikan. Pasti loh, Pak. Ya. Dan yang kedua pesan Allah itu berupa larangan. Kalau dia larangan Allah dan Rasul, kesimpulannya pasti ada keburukan di dalamnya. Wah, ini ya mau nggak mau memang ya terpaksa, Pak, kita harus begitu, ya. Memang begitu ya realita dalam kehidupan ini. Ya, apa saja gitu kan. Ya, kalau boleh kita nyinggung tentang tentang kemarin Madrasah Ramadaniyah yang sudah kita ketahui sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran. Ya, contohnya pelajaran lapar, ya. Siapa yang pengen lapar dalam hidup ini? Ya nggak mau lah, Pak, ya.
Ya, semua orang akan apa? Menjauhi kelaparan. Tapi ternyata kalau lapar itu dikaitkan dengan perintah Allah, puasa contohnya, ya kan? Ya, karena itu perintah Allah bisa dikaitkan ke sini. Pasti ada apa? Ada kebaikan di dalamnya. Ini diantara pelajaran dari Madrasah Ramadan kemarin, ya. Madrasah Ramadan kemarin. Nah, berikutnya, ya. Apalagi pelajarannya, ya ternyata dalam hidup ini, ya, ternyata dalam hidup ini tidak semua hal yang tidak kita sukai itu buruk bagi kita, kan begitu, Pak ya? Contohnya lapar tadilah gitu kan. Ya, lapar itu tidak menyenangkan gitu loh, tapi tidak selamanya lapar itu apa? Buruk gitu kan. Ternyata ada hikmah, ada kebaikan di balik merasakan kelaparan tersebut. Iya, subhanallah. Mau nggak mau, kenapa? Karena puasa itu apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hikmah-hikmahnya mungkin sudah disampaikan lah ya oleh guru-guru kita, ya kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Tapi setidaknya saya boleh apa istilahnya mengaitkan tentang hikmah ini. Itu bahasan yang begini itu apa sering disampaikan oleh para ulama dalam materi maqasid syariah namanya. Maqasid syariah, ya. Setiap pesan dari Allah dan Rasul kalau itu berupa perintah pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya, setiap pesan dari Allah dan Rasul kalau dia berupa apa? Larangan, pasti ada keburukan di dalamnya. Gitu dia. Contoh yang kedua ini apa jamaah sekalian? Ya, keburukan-keburukan dalam hidup ini sangat banyak sekali lah. Ya, kalau boleh saya ngasih contoh kayak apalah kemarin tuh judi online misalnya Pak ya. Gitu. Ya, mungkin saja gitu kan sebagian kaum muslimin baru sadar gitu kan. Judol gitu kan. Mungkin saja ya ada sebagian kaum muslimin baru sadar, oh ternyata judi itu bahaya ya gitu kan. Baru tahu. Padahal dalam Al-Quran sudah disampaikan. Seperti ada dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru, ya. Ya, maisir, ya, judi itu sudah disampaikan, ya. Ya, bagi yang jarang-jarang berinteraksi dengan Al-Quran mungkin ya baru tahu gitu. Bahaya juga judi itu ya katanya. Bahaya juga gitu katanya Pak ya. Ya, bisa apa bikin orang cerai, bisa orang ribut, musuh-musuhan, dan macam-macam. Ya, putus sekolah, apalah berbagai, pokoknya keburukan dan keburukan. Itu hanya apa? Isyarat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian, ya sungguh ya hadis ini sangat itu sekali kalau kita apa istilahnya merenungi gitu kan. Begitu cintanya Nabi kepada kita, begitu sayangnya Nabi kepada kita, ya kan. Ini kebaikan dan kebaikan. Berarti sangat rugi sekali ya. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat rugilah ya hamba-hamba Allah yang tidak mengetahui atau yang belum mengetahui apa yang disampaikan Nabi itu. Baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan-keburukan itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi sudah meninggal. Para sahabat jauh masa dari kita. Siapa lagi yang akan menyampaikannya? Ya itulah para ulama. Ya, dengan apa? Dengan menyampaikan hadis-hadis Rasul, kemudian menjelaskan ya makna-makna yang ada dalam Al-Quran ya, dan yang lain-lain. Itulah yang disebut dengan apa? Majelis ilmu atau proses dalam mencari ilmu. Berarti sangat penting sekali jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, poin berikutnya di sini wadalla ala jahli katsirin minan nasi haitsu ya'bauna illa mukhalafa ya illa mukhalafataddin. Poin yang kedua dari hadis ini disampaikan binatang-binatang yang mendekat ke api tadi itu Pak ya yang mendekat itu apa? Itu gambaran dari apa? Jahlin ya. Wadalla ala jahli katsirin minan nas ya. Mereka itu apa? Bisa jadi binatang-binatang yang mendekat kepada api itu ya, mereka tuh nggak tahu gitu loh Pak ya. Ya Pak, nggak tahu ya. Pokoknya mendekat aja, mungkin senang
Karena cahaya tadi gitu kan, senang. Karena nggak tahu, jangan mendekat gitu loh. Begitu juga dengan apa? Dengan hamba-hamba Allah yang apa sudah disampaikan oleh Nabi SAW ya, jangan melakukan ini. Kemudian apa? Masih melakukan. Boleh jadi hamba-hamba Allah yang masih melakukan itu apa? Boleh jadi mereka itu nggak tahu gitu kan dampaknya ya kalau nggak tahu ya berarti apa harus belajar. Nah, tapi kalau memang sengaja ya sudah tahu berbahaya berarti kemudian apa tetap mendekat berarti ya sengaja. Berarti apa harus menanggung sendiri ya akibatnya mukhalafatad-din ya mukhalafatad-din. Wa fi hadhil mukhalafah syaqa'uhum. Padahal ya apa istilahnya tidak taat kepada arahan Rasul itu apa? Di dalamnya terdapat syaqa'uhum. Syaqa' itu ya kesengsaraan gitu loh ya disampaikan oleh apa? Para ulama. Haitsu ya yuaddi bihim ya dzalika ilal adzab ya fi nari jahannam. Ya, bagaimana kesengsaraan itu ya berupa apa kalau kita tidak taat kepada arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kita akan sengsara dunia dan di akhirat. Ya, jadi di sini pentingnya untuk apa? Yang pertama untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu itu, insya Allah kita akan tahu ya apa yang baik dan mana yang tidak baik, yang mulia dan mana yang hina. Insya Allah kita akan tahu. Kemudian setelah kita mengetahui itu, kita dianjurkan untuk apa? Mentaati. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambaran tadi ya. Hadis ini sangatlah bagus untuk kita renungkan ya, terutama apa? Terutama tentang kasih sayang dan cintanya Rasul kepada kita ya, perhatiannya Nabi kepada kita. Kita itu mau masuk ke neraka Pak, mau jatuh ya ke dalam neraka, Nabi apa? Pegang. Nah, gitu loh. Enggak rela Nabi itu kita jatuh, begitulah gambarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis berikut ya, anhu dan dari sahabat Jabir juga, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amara bilaqil asabi'i ya asabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakatu. Nah, rawahu Muslim wa Ahmad ya. Dari beliau, dari sahabat Jabir ya, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amara itu memerintahkan ya, bilaqil asabi. La'iqayal aku itu menjilat Pak, gini Pak ya. Nah, ya, al asabi itu jari-jari ya. Jadi menjilat jari-jari, was-sahfati. Sohfah itu inaun yashba'u minhu khamsatun. Ya, di antara apa makna. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kita, memerintahkan kita atau menganjurkan kita kalau makan itu ngapain Pak? Menjilat jari-jari. Nah, nanti ada itunya ya. Tata caranya disampaikan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Yang jelas menjilat jari itu termasuk sunnah Nabi dalam makan. Ya. Wa qala ya, setelah beliau menyampaikan itu, kemudian Rasulullah menyampaikan, innakum la tadruna fi ayyiha al barakatu. Ya, kenapa? Ya. Sesungguhnya kalian la tadruna, kalian itu belum tahu atau kalian itu enggak tahu fi ayyiha al barakah. Di mana ya pada makanan itu terdapat keberkahan. Masya Allah ya jamaah sekalian. Jadi dari hadis ini kita dapatkan yang pertama, kalau itu menjilat jari-jari berarti apa itu? Nabi itu makan pakai apa Pak? Itu dulu pelajarannya gitu kan. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam makan pakai tangan ya. Terus Pak Ustadz bagaimana kalau pakai sendok Pak Ustadz? Nah, menyalahi sunnah Nabi dong. Nah ya kalau ya di sini Pak ya jamaah sekalian, apa ya metode dalam memahami hadis itu yang penting ya. Kalau kita terlalu tekstual tadi gitu kan, tekstual itu ya, itu memang gitu kan,
Yang makan pakai sendok itu nggak ngikuti sunnah Nabi. Itu kalau kita memahami hadis tekstual. Gitu loh. Jadi memahami hadis Nabi ya, itu memang harus apa? Ya, jamaah sekalian, harus didukung dengan pemahaman hadis-hadis yang lain juga. Ya. Nah, bagaimana kalau pakai sendok? Ya, kalau secara zohirnya iya, berarti nggak apa itu? Nggak mengikuti sunnah Nabi gitu loh. Tetapi tolong diingat, yang tidak melakukan sunnah Nabi itu pemahamannya belum tentu juga, ya kan? Belum tentu beliau benci dengan sunnah Nabi, itu masalahnya. Ya, sekalipun belum melakukan, tetapi orang yang belum melakukan sunnah Nabi itu apa? Belum bisa dipastikan beliau itu benci dengan sunnah Nabi gitu. Nah, gitu ya kan? Belum tentu, Pak. Ya, karena kalau kita punya pemahaman begitu bahaya gitu kan? Ya, nah itulah kita. Bagi yang tidak pakai jenggot berarti benci sunnah Nabi gitu kan? Bagi yang apalagi yang tidak suka puasa Senin Kemis, benci sunnah Nabi. Kenapa begitu pemahamannya? Tidak gitu kan. Makanya yang lebih baik itu dalam memahami hukum terutama atau menyimpulkan sebuah hukum, kita dianjurkan untuk merujuk kepada metode fikih juga. Nah, fikih itu penting karena dia berkaitan dengan hukum-hukum. Sunnah itu apa kalau secara fikih? Yaitu tadi jamaah sekalian ya. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu diantara definisi definisi sunnah secara fikih. Nah, memang ditemui definisi sunnah secara ilmu hadis. Nah, kalau ilmu hadis itu atau dalam dunia hadis itu memang agak keras sedikit. Nah, gitu loh. Ya, seolah-olah kalau yang tidak melakukan sunnah itu Pak? Tidak taat kepada Nabi gitu loh. Nah, itu dia. Dan itu memang ada dipakai oleh sebagian ulama. Nah, kalau saya melihatnya, kalau kita pengen pakai yang lebih ketat begini, ya, itu sebaiknya untuk diri pribadi bagus. Gitu dia. Kalau kita ingin disiplin, gitu Pak ya. Saya harus pakai jenggot, saya harus pakai siwak, saya harus makan pakai tangan gitu kan. Sayanya gitu kan. Tapi kalau untuk dibawakan kepada orang lain, nah, ya, sebaiknya pakailah yang fikih ini karena akan memberatkan orang. Ya, gitu dia. Jadi ada baiknya. Tidak ada salahnya gitu. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya ya. Istilahnya pendapat para ulama yang memakai definisi sunnah itu secara hadis misalnya gitu kan. Ya memang ya bisa kita bisa kita mengakui rugi rasanya kalau tidak menjalankan sunnah Nabi, boleh gitu kan. Rugi ya, sayang sekali sudah ditunjukkan oleh Nabi tapi kita tidak melakukan. Tapi kalau kita tidak melakukan sunnah Nabi itu sama dengan mukhalafati sunnah. Mukhalafah itu apa Pak? Melanggar atau menyelisihi. Nabi nyuruh begini kita belok. Nah, itulah mukhalafah itu Pak. Tapi kan kalau dirujuk kepada definisi fikih tadi ya bisa kita itu juga gitu. Belum tentu gitu loh. Hamba Allah yang tidak melakukan sunnah Nabi itu belum tentu dia benci gitu loh. Belum tentu dia mukhalafah, belum tentu dia tidak cinta kepada Nabi, nggak bisa dikatakan gitu. Nah, contohnya apa? Contoh realnya nih Pak ya. Imam ya, para ulama yang dalam sejarahnya tidak menikah. Gitu, termasuk Imam Nawawi ini loh Pak. Imam Nawawi itu tidak menikah loh, ya. Padahal hadis Nabi An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Gitu loh Pak ya. Nikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Pertanyaannya, apakah Imam Nawawi tidak suka kepada sunnah Nabi SAW? Nah itu dia kan. Belum tentu gitu loh Pak. Nah ini dia salah satu contoh. Banyak sekali hal-hal penguat gitu. Bahwa ternyata terkadang ya, atau di berbagai kesempatan atau di banyak kondisi definisi fikih itu penting. Ya, definisi fikih itu penting Pak. Karena kita bicara tentang halal dan haram. Bukan bicara tentang tentang kedisiplinan diri gitu kan, atau bukan bicara tentang afdoliyah, keistimewaan, atau kita bukan bicara tentang tentang ya kelebihan-kelebihan. Boleh memang bagus sekali gitu kan.
Intinya kita setuju. Kalau kita tidak melakukan sunnah itu rugi, betul. Disayangkan sekali. Tapi kalau secara hukum itu harus diperjelas. Yang sunnah itu secara umum kalau dilakukan apa? Jamaah sekalian, berpahala, ya. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yuthabu itu diberi pahala oleh Allah. Ya, sunnah itu adalah yang diberi pahala kalau dilakukan, wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diiqab, tidak diberi sanksi, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Gitu dia. Ya. Berarti apa? Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi fikih dan ini penting. Ya. Dan kurang baik juga rasanya kalau dipahami, wah Ustadz ini apa menganjurkan untuk tidak melakukan sunnah. Bukan itu, Pak. Gitu. Ya, dengan definisi ini kita jangan sampai mengatakan sunnah itu kalau tidak dilakukan tidak berdosa misalnya kan. Itu definisi fikih. Jangan sampai kita pahami Ustadz itu menganjurkan untuk untuk tidak melakukan sunnah. Bukan, tetap saja ya, yang sunnah itu sangat dianjurkan. Nah, gitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi dalam hadis itu memang Nabi itu makan pakai apa? Pakai tangan. Al-asabi dijelaskan lagi pakai jari-jari. Dalam penjelasannya diantaranya itu apa? Yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, ya. Nabi itu beliau menjelaskan riwayat, ya, dari para ulama hadis bahwa Nabi itu makan itu dengan apa, Pak? Dengan 3 jari. Nabi kita SAW makan 3 jari. Wah, kita kalau makan nasi gimana 3 jari gitu ya? Ya, Nabi 3 jari itu karena makan apa? Ya, di sana ya pakai korma, makan roti potongan gitu kan? Ya, mana ada Nabi mungkin gulai santan gitu, Pak ya? Ya karena di Arab sana nggak ada santannya gitu kan, rendang gitu, waduh banyak itunya gitu kan. Ya, kalau makan berkuah mungkin repot juga pakai 3 jari, mungkin ya tapi itu hikmah lah gitu kan, karena Nabi hidupnya di negeri Arab sana, ya beliau pakai ini. Ya intinya adalah yang bisa kita pahami itu di tangan ini ada keberkahan gitu loh, Pak ya. Nah itu dia, ya ada keberkahan, ya. Apalagi tangan itu kita gunakan istilahnya suka memberi orang, suka berzikir dengan ini, ya pastilah. Subhanallah ya. Wasohfa, sohfati itu diantara maknanya inaun yashba'u minhu khamsatun, ya. Sohfa itu, ya, makna sohfa dalam hadis ini adalah inaun, dia sebuah bejana yang mana bejana itu yashba'u minhu khamsatun, bejana yang mana kalau makan dari bejana tersebut 5 orang bisa kenyang. Nah gitu ya makna sohfa. Sohfa itu bejana kayak piring cuman agak gede dikit. Nah itu maknanya, Pak ya, untuk mengenyangkan 5 orang, mungkin seginilah. Nah jadi Nabi SAW makan pakai jari beliau. Nah jari mana? Yang 3 itu, Pak. Yang pertama Al-ibham. Namanya ibham. Ibham itu jempol. Yang kedua tunjuk, as-sababatu. Ya, al-ibhamu was-sababatu. Yang ketiga al-wusta. Wusta itu jari tengah, ya. Yang keempat al-binsoru al-khinsoru. Ya, kalau kita pakai itu ya jari semua. Ibham, al-ibham, as-sababah, al-wusta, al-binsoru, al-khinsor. Ada 5 jari. Yang dipakai untuk makan, Nabi itu pakai 3 ini. Nah, ya. Kapan Nabi mengusap ini, Pak? Ya tentu sudah makan gitu ya. Kalau belum makan menikmati dulu gitu kan. Nah, Nabi makan. Nah, dalam penjelasannya ya, Nabi mengusap atau menjilat jari-jari ini itu sebelum beliau yamsahaha, ya. Ada nanti dalam hadis ya. Jadi sebelum beliau menyapu atau mengusap pakai mindil. Mindil itu mindil atau mandil, tisu ya atau kain. Jadi beliau usap dulu. Nah dari yang 3 berarti Nabi makan pakai 3 jari ini. Oke, makan ya. Kemudian setelah makan beliau
menjilat. Nah, jari yang mana dahulu di sini? Apa Pak? Jempol dulu atau yang mana ini Pak? Nah, ternyata dalam penjelasannya yang yang diusap yang pertama itu adalah al-wusta ini dulu. Nah, wusta ya. Yang berikutnya apa? Thumma yaliha ya. Taliha, kemudian berikutnya. Jadi apa? Jari tengah dulu, kemudian jempol, telunjuk dan jempol itu yang diusap oleh Nabi. Ini tata caranya kalau kita pengen gitu kan. Gitu. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita makan nasi padang gitu kan, usap semua gitu kan. Ya kalau pengen tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Yang tengah dulu, kemudian sababa, telunjuk dan yang kanan itunya. Hikmahnya kata para ulama, ya kenapa jari tengah dulu yang dijilat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmahnya itu karena ketika megang makanan, menyentuh makanan, yang pertama itu adalah jari tengah ini yang kena, kan gitu Pak ya? Karena dia paling panjang. Makanya itu dulu yang dijilat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yal'aqu. Ya. Kemudian karena dia paling panjang, ya, makanan itu paling banyak nempel di sini. Nah, itu di antara hikmah berikutnya. Yang pertama apa? Yang pertama karena dia pertama tersentuh, karena dia panjang, gitu kan. Korma pun ini dulu, gitu dia ya. Yang kedua apa? Sisa-sisa makanan itu paling banyak yang kena di sini. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilatnya. Yal'aqu kana Rasulullah amara bil'aqil asabi was-sahfati. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian la tadruna fi ayyiha al-barakatuh. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena kata beliau kalian itu banyak enggak tahu ya di mana keberkahan tersebut. Ya makanya ya, dalam riwayat lain dikatakan ya wa fi riwayatin lahu ya idza waqa'a luqmatun ya idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha wal yakulha wala yada'ha lisyaitani wala yamsah yadahu bil mandil. Nah, ini dia hatta aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakatu. Dalam riwayat lain dikatakan ya, dalam riwayat yang lain bukan hadis yang sudah kita bacakan, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila waqa'at itu jatuh. Apa yang jatuh? Luqmatu ahadikum, sepotong daging di antara kalian, daging makanan atau ayam lah, atau tahu atau tempe jatuh misalnya Pak. Diajarkan oleh Nabi falyakhudha, yang jatuh itu falyakhudha, diambil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jangan dibiarkan. Nah, itu dia ya. Setelah diambil falyumit. Yumit itu yuzil, yunahi. Setelah diambil maka apa? Singkirkanlah maka nabiha min adza. Singkirkanlah yang apa? Yang kotor-kotornya ya. Terus kalau kotor semua gimana Pak Ustaz? Ya enggak apa-apa gitu Pak ya. Itu dia, enggak berdosa lah gitu. Karena ini termasuk sunnah Nabi SAW ya. Tapi kalau kita pakai definisi yang ketat tadi ya, itu enggak cinta sunnah Nabi gitu kan, harus gitu kan, tidak begitu ya. Jadi kata Nabi SAW, kalau ada sepotong makanan yang jatuh kita gitu kan, falyakhudha, diambil, falyumit, kemudian singkirkan yang kotor-kotor, wal yakulha, dan apa? Setelah disingkirkan yang kotor, masih tersisa sedikit yang bersih, wal yakulha. Maka apa kata Nabi? Makanlah yang tersisa itu. Wala yada'ha lisyaitani. Yang tersisa itu jangan ditinggalkan atau jangan dibiarkan untuk siapa Pak? Untuk syaitan. Wah, syaitan bisa makan ya kalau dalam hadis ini Pak. Iya, ya secara umum kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa kalau makanan itu dibiarkan, tidak diselamatkan atau tidak diberikan kepada hewan, itu akan diambil akan dimakan oleh syaitan ya. Bagaimana bentuk syaitan makan itu enggak perlu kita ketahui Pak ya. Yang penting kita mengikuti arahan Rasulullah SAW. Setelah itu kata Nabi,
Jangan berikan makanan yang tersisa itu kepada syaitan. Wala yamsah yadahu bil mandil. Ya, setelah makan itu apa? Jangan menyapu ya tangan ini dengan tisu dulu. Jangan lap dulu pakai tisu atau pakai kain. Sampai kapan? Ya, hatta yal'aqa ya asabi'ahu. Jadi kita sebelum membersihkan ya dengan kain atau tisu atau mencuci, hatta yal'aqa asabi'ahu, diusap-usap dahulu. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung dicuci kalau di kitanya gitu. Jangan langsung dilap. Yang tersisa itu dijilat dulu kata Nabi. Fa innahu la yadri, karena kalian enggak tahu kata Nabi, fi ayyi ta'amihi al barakatu. Ya, karena kita enggak tahu, karena kalian enggak tahu kata Nabi, di mana keberkahan yang ada dalam makanan tersebut. Berarti bisa kita gambarkan nih Pak. Saat kita makan, boleh jadi keberkahan itu ada pada apa? Pada makanan yang kita makan itu. Yang pertama, yang pertama. Yang kedua, boleh jadi ya keberkahan itu ada pada apa? Sisa makanan kita tadi ya. Yang pertama, boleh jadi keberkahan itu ada pada makanan yang kita makan langsung. Yang kedua, boleh jadi keberkahan itu ada pada makanan yang tersisa. Yang ketiga, boleh jadi keberkahan itu ada pada makanan yang boleh jadi misalnya dia terjatuh tadi ya. Mungkin makan nasi padang sebungkus penuh gitu kan, kemudian jatuh sepotong daging misalnya Pak ya. Yang sepenuh ini boleh jadi nggak berkah, boleh jadi begitu ya. Yang keberkahan itu ada pada yang jatuh tadi. Maka itu kata Nabi, jangan jangan dibiarin yang jatuh gitu. Wah, ini gimana Pak Ustaz? Ya, sangat sederhana sekali ya. Kalau memang jatuhnya parah sekali ya nggak perlu gitu loh Pak ya. Jangan sampai ini sunnah Nabi loh, jangan ribo-ribo gitu kan. Enggak ya. Jatuhnya ke lumpur kemudian kita perjuangkan ya nggak perlu ya. Kalau memang masih layak silakan diambil. Kalau yang memang tidak layak, insya Allah kita pun ya tidak diwajibkan untuk melakukan hal tersebut. Itu jamaah sekalian. Intinya apa? Wala yada halis syaitani. Yang tersisa itu jangan sampai diberikan kepada syaitan. Ya, dia akan dimakan oleh syaitan. Dalam hadis ini juga ya kita dapatkan pelajaran. Kalaupun kita punya makanan yang tersisa, kemudian kita kurang tertarik untuk makannya, kasihlah siapa Pak? Kasihlah binatang, ya kan? Kucing atau yang lain-lain. Itu akan lebih baik. Itu penjelasannya. Jangan sampai dibiarin saja. Ya, karena membiarkan itu yang pertama adalah termasuk hal yang mubazir. Yang kedua dia akan dimakan oleh syaitan. Bagaimana cara syaitan makan? Nggak perlu. Ya, kita nggak dituntut untuk memikirkan itu. Tapi yang jelas arahan Rasulullah sudah disampaikan oleh beliau. Begitu. Alhamdulillah. Falyakulha sudah ya jamaah sekalian. Ya, dalam riwayat lain juga disampaikan inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Ya, ini riwayat yang ketiga. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu dia selalu hadir di setiap apa Pak? Aktivitas kita. Nah, disampaikan oleh Nabi ya. Syaitan itu selalu hadir di setiap aktivitas kita. Kita makan, kita minum, bahkan kita dalam kamar tidur dalam kamar tidur pun syaitan itu hadir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Ya, terutama di saat seorang hamba itu makan, ya, syaitan itu hadir, Pak. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu, apabila jatuh sepotong makanan atau sepotong daging, falyumit itu maka singkirkanlah. Yuzil itu menyingkirkan. Au yunahi, singkirkanlah. Maka nabiha min adza, yang kotor-kotornya singkirkan. Falyakulha, setelah disingkirkan masih ada yang bagus, falyakulha, maka makanlah. Wala yada halis syaitani, yang tersisa itu jangan diberikan kepada syaitan. Ya, cukup di sini dulu. Alhamdulillah kita dapatkan hadis Nabi. Semoga kita dapat gambaran. Oh ya, sebagai penguat jamaah sekalian, ada seorang ulama, contoh makan pakai tangan tadi ya, ulama yang seingat saya, ulama ini dari Aljazair, terkenal beliau ya. Beliau pergi ke Perancis ya. Beliau pergi ke Perancis, nyampe di Perancis ya Muslim gitu kan. Muslim biasa makan pakai tangan gitu kan.
orang Prancis lihat ini ngapain gini gitu. Ngapain makin pakai tangan gitu. Lihat kami nih gitu kan makan pakai pakai sendok, pakai pisau gitu kan. Wah, seperti dia direndahkan beliau ini. Wah, beliau dengan penuh ketenangan beliau menyampaikan, tanganku ini gitu kan lebih mulia gitu kan, katakan lebih berharga, lebih mulia, lebih bersih dari ya begitulah. Belum tentu itu kan alat-alat yang kalian pakai itu lebih itu. Intinya seorang ulama ini beliau sangat pede sekali, merasa mulia karena termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan pakai tangan itu. Ya, sekian jamaah sekalian. Ya, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.